Eh, kok lu kenal sama Yasmin? Di mana sih kenalnya? Kok kayaknya deket banget ya gitu. Secara Bener-bener. memang wajahnya Ninta ini juga banyak menghiasi instastory saya. Dengan Sama ya. caption yang deep gitu. Sementara secara history background kita tuh sangat berbeda ya. Iya. Nah, di hari ini nih kenapa kita launch di hari ini? Karena hari ini adalah hari yang spesial di tanggal 26 Juni ini. Karena Yasmin birthday. Happy birthday Yasmin. Terima kasih. Yang ke-29 katanya. Benar ya? Yeah. Pokoknya setiap tahun 29 kita ngomongnya. Iya, 29 jalan-jalan. Iya. Makanya kita ambil judul podcastnya tuh cerita orang biasa ya, karena ya di balik kehidupan orang biasa tuh pasti ada sesuatu yang memang tidak terlihat gitu ya, yang nggak nampak gitu. Jadi apa yang kalian lihat di sosmed itu tuh ya mungkin ya nggak semuanya juga sih, cuma maksudnya ya banyak aja yang tidak terungkap di situ gitu. Betul. Yang pas kita dengar ceritanya, oh wow ternyata gitu ya gitu. Cerita-cerita organik layanin ya. Benar. Yang wah. Welcome to Cerita Orang Biasa. Hai, aku Ninta. Aku Yasmin. Kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Kita siapa sih kita gitu nih, ngapain sih kita di sini gitu ya. Aku Ninta, aku punya satu anak perempuan, usianya 13 tahun dan sekarang dia kelas 7 SMP. Terus aku juga bekerja di financial services. Dan aku juga selain bekerja aku juga ngajar jadi dosen. Oke, aku Yasmin. Aku punya anak 2 perempuan. Kebetulan anak pertamaku sama kayak Ninta, kelas 7 juga. Usianya 12 tahun, soon to be 13 tahun sebentar lagi. Anakku yang satu lagi umur 11 tahun. Sehari-harinya aku bekerja di bidang hukum. Dan mungkin untuk mengisi waktu luang, hobi ya, biasanya gak jauh-jauh dari musik. Aku biasanya nyanyi, bermain piano, dan nonton konser bersama Ninta. Suka nonton konser bareng, dan setelah nonton konser kita lanjutin nyanyiin lagu-lagunya tadi ya. Lagu-lagu di konser sampai pagi ya. Nah, di hari ini nih kenapa kita launch di hari ini? Karena hari ini adalah hari yang spesial di tanggal 26 Juni ini. Karena Yasmin birthday. Happy birthday Yasmin. Terima kasih. Yang ke-29 katanya. Benar ya? Yeah. Pokoknya setiap tahun 29 kita ngomongnya. 29 jalan-jalan. Iya. Semoga di tahun ini apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan, semuanya berjalan lancar. Amin. Sehat, yang penting sehat ya, sehat, bahagia selalu. Doa yang sama untuk kamu dan juga untuk semuanya. Semoga diberi keberkahan. Amin. Amin. Ini agak gugup ya, terutama mendengar suara sendiri. Kok jadi merdu banget. Jadi tadi Yasmin nih pas awal-awal take gitu ya, dia nyanyi. Karena pas denger, kok suara kita bagus ya gitu. Kok ya tapi iya jujur, ya kan? Gue juga sih. Ya kan? Kayak aku juga ngerasa kok pas denger kan biasanya suara aku kayak sember gitu ya. Pas denger kok kayak kok bagus ya gitu. Iya. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Jangan-jangan nanti kita udah pede-pede kayak gini, karena ini bagus banget loh guys, asli deh gitu. Beneran, aku tadi sejenak mikir nih suara aku apa Liodra gitu kan. Oh iya, oke. Gak sebagus itu sih. Cuma maksudnya sih. Kayak ya beda ya. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus ya. Iya. Gue juga deg-degan sih. Kayak nanti aslinya bagus apa enggak. Tapi ya gak apa-apa lah. Yang penting kontennya bukan suaranya. Benar. Nah anyway, pasti pada penasaran. Sebenarnya banyak sih yang penasaran. Udah pada nanya juga, mungkin ke Ninta juga ya. Kok bisa kita tuh berdua deket banget gitu. Iya benar. Kak aku juga banyak banget sih yang suka nanyain kan kayak gitu, kok lu kenal sama Yasmin? Di mana sih kenalnya? Kok kayaknya deket banget ya gitu. Secara memang wajahnya Ninta ini juga banyak menghiasi instastory saya. Dengan caption yang deep gitu. Sementara secara history background kita tuh sangat berbeda ya. Iya, kayak
gini, kan biasanya tuh sahabatan tuh awalnya apa sih? Kayak ada sekolah bareng, kuliah bareng gitu ya. Terus macan ternak ya kan biasanya kan kayak sahabat kalau di era kita gitu kan kayak gitu ya, antara itu kuliah bareng, sekolah bareng, macan ternak. Cuma kita anomali. Kita tuh tiga-tiganya enggak gitu. Kita sekolah enggak pernah satu sekolah, beda angkatan juga meskipun cuma setahun sih. Terus kuliah juga kita beda banget, pekerjaan juga beda banget, dan macan ternak juga tidak walaupun bersama. Kita sempat satu sekolah ya, sempat satu sekolah tapi cuma sebentar ya kayaknya, dan emang kurang macan ternak kayaknya gitu. Jadi awalnya tahun berapa ya sih? 2012 gak sih? Iya 2012 Oh iya, sih. 2000. Wah 14 tahun yang lalu berarti. Oke, bentar lagi kita anniversary ke-15 gitu. Iya bener. Nah awalnya itu ya 2012. Aku inget tuh karena aku waktu itu newlywed. Ya. Terus yang itu kan masa-masa dia bucin banget guys dulu, parah. Masa bucin-bucinnya. Untung sekarang udah insaf ya, udah lebih logik gitu ya kayaknya ya. Ya aku newlywed, Yasmin soon to be bride. Itu kayak Agustus gitu deh kayaknya. Kamu tuh aku kan Oktober kan. Oktober ya. Nikah. Ya, Yasmin nikah Oktober. Jadi aku butuh surat kuasa. Terus kebetulan karena waktu itu kan kamu masih di Jakarta, sementara kebutuhannya untuk rumah di Bandung ya. Gitu lah kita untuk di Bandung ya gitu. Terus supaya mempermudah jadinya ini ya. Gimana caranya biar nggak usah ke bolak-balik Bandung gitu kan, karena kan di weekdays harus di weekdays kalau nggak salah notaris yang di Bandung tuh gitu. Temanku ya. Satu kuliah ya dia tuh ya. Satu SMA apa? SMA deh kayaknya. Temen SMA-nya sahabat aku. Ya itu teman kuliah kamu kayaknya. Iya, teman kuliahku. Betul gitu. Dari situ dapatlah referensi Ibu Yasmin ini gitu. Akhirnya kita bertemu. Bisa nih lewat Ibu Yasmin ini. Akhirnya aku kontak-kontakan sama Yasmin, ketemu di Tebet. Ingat kan waktu itu ya. Kontak-kontak formal dulu tuh waktu awal formal, kita. Bener. Lewat email juga. Lewat email masih ada WA, terus kayak email dokumen. Aku juga masih ada. Email dokumennya di situ. Nah pas ketemu di Tebet itu udah memang tetap harus hadir offline karena tanda tangan. Tapi sebenarnya sih udah disiapin kan segala macamnya. Jadi sebenarnya untuk surat kuasanya sendiri sih nggak lama ya, Nin. Harusnya 15 menit beres ya. Yes. Yang lama ngobrolnya kayak tiba-tiba langsung klik banget, terus nyambung. Iya gitu. nyambung. Jadi kayak ada beberapa mutual friend juga yang kita akhirnya ngobrol. Terus karena itu tadi ya, karena aku newlywed, kamu soon to be bride. Kayak kita nanya-nanya biasalah makeup artist siapa, terus rias apa kayak gitu lah. Kebetulan kan taunya ada MY yang kita sama ya. Iya, yang emang buat priwet. Pokoknya itu aku pakai itu, terus kamu kayak coba kontak deh. Oke, halo Nuke Galdira. Tapi Galdira masih inget kan apa? Iya, tapi gak usah disebut di sini kali ya. Terus. Nah, habis dari situ akhirnya kita langsung jadi keep kontak terus ya, terus janjian. Padahal kayaknya udah selesai lah urusan surat kuasa tuh udah gak ada hubungannya udah banget. Cuman ya itu tadi karena nyambung ya ngobrol. Kayaknya ya di 2-3 jam pertama pertemuan itu kita ngobrolnya kayak nyambung terus. Dan kita langsung lama loh ngobrol itu. Iya langsung lama dan langsung kemana-mana gitu kan. Ngobrolnya di mana? Pondok Indah Mall. Rumah kedua Anda. Spesifik di restoran Sushi Tei. Bener kayaknya itu pas aku lagi hamil juga ya. Jadi ya meskipun Sushi Tei gak bisa makan sashimi-sashimian ya gitu kan. Karena aku inget tuh karena aku masih di Jakarta waktu itu kan. Iya masih di Jakarta. Oh iya kebetulan sekarang tuh aku domisilinya di Bandung guys gitu. Jadi kita agak LDR dikit. Tapi gak apa-apa, kita tetap dekat di hati. Terus iya bener kayak gitu. Oke, mungkin begitu ya kurang lebih ya. Jadi ya buat yang penasaran sudah terjawab sebenarnya cerita kita. Karena kalau ngejawab ke orang kayaknya kan nggak mungkin sekomplit ini ya. Betul, paling kayak ya itu dikenalin sama ini gitu karena butuh urusan surat kuasa aku gitu sih. Cuman orang kayak kok kayaknya deket banget sih. Ya gimana ya gitu. Aku juga bingung sih gitu karena emang kebetulan chemistry-nya pas aja gitu kayaknya sih gitu. Semesta mempersatukan kita. Akhirnya ya terciptalah ya podcast ini ya. Iya benar. Tapi emang random sih. Maksudnya banget ya. Kenapa kok tiba-tiba kita bikin podcast gitu. Ya inilah kerandoman ibu-ibu 40 plus. Enggak ya? 29 plus ya benar. Iya. Oke, di-cut aja yang tadi ya. Oke. Jadi gimana tuh awalnya kita itu ya? Udah lama ya awalnya tuh 1-2 tahun yang lalu tahu. 2 tahun lalu ya?
Iya pokoknya Ya, setahun udah lama nih, lalu udah lama banget lah gitu. sebelum yang Maksudnya Brand kita Adams juga kan ya. Oh udah lama banget, iya. Sebelum beli tiket Brand Adams udah lama Iya, banget lah, iya, kayak udah iya. lama banget gitu. Kita kayak bikin podcast yuk gitu. Karena Cuman kebetulan memang kita juga dua-duanya seneng ngobrol. tapi inget nggak Gitu. dulu bikin podcast ini nggak kayak gini, bukan cerita orang biasa, bukan. Awalnya tuh aku pengen ngambil Yes. CFP ya. Iya. Jadi kayak aku kayak pengen ngambil CFP, tapi nanti habis itu kita bikin podcast yuk buat sharing-sharing ya di bidang Expertise itu. masing-masing. Kamu di bidang hukum gitu kan, aku di heeh. bidang CFP. Tapi kenyataannya sampai sekarang sorry banget nih, CFP belum kejadian. Belum terwujud dan belum tahu kapan akan terwujud. Soon ya, harus lah itu sih, harus tahun depan. Amin ya. Amin. Ya itu. Cuman bulan lalu kayaknya ya. Akhirnya bulan lalu tuh muncul lagi tuh, maksudnya ya itu tiba-tiba gimana dan nih? yuk kita bikin Podcast yuk. kita jadiin yuk, Kita kali ini jadiin. beneran yuk gitu. Cuman ceritanya ya udah ya karena gue belum CFP ya nggak bisa juga cerita CFP gitu kan. Ya udah kita akhirnya ceritanya bukan di expertise masing-masing, tapi lebih ke yang relate dengan kehidupan kita juga ya. Benar, yang kehidupan sehari-hari yang kita dengar dari teman-teman, yang kita alamin gitu ya. Maksudnya kita akhirnya pengen ngangkatnya ke situ aja deh gitu. Kayak kenapa? Karena ya memang kita pengen yang bisa relate banget lah gitu sama kita semua gitu ya, sama teman-teman juga gitu. Dan banyak banget cerita dari teman-teman kita semua yang selain relate juga inspiratif juga ya buat kita ya. Gitu. Makanya kita ambil judul podcastnya tuh cerita orang biasa ya, karena ya di balik kehidupan orang biasa tuh pasti ada sesuatu yang memang tidak terlihat gitu ya, yang nggak nampak gitu. Jadi apa yang kalian lihat di sosmed itu tuh ya mungkin ya nggak semuanya juga sih, cuma maksudnya ya banyak aja yang tidak terungkap di situ gitu. Yang pas kita dengar ceritanya, oh wow ternyata gitu ya gitu. Cerita-cerita organik layanin ya. Bener. Yang wah macam-macam topiknya macam-macam ya. banget. Ada yang sandwich generation gitu ya, memang kita banget lah gitu ya, maksudnya di usia kita gini. Lalu ada juga yang switch pekerjaan ya nih. Bener. Mungkin tadinya ibu rumah tangga lalu bekerja tuh ya sebaliknya lah ya, pokoknya atau sebaliknya yang udah bertahun-tahun atau udah yang bertahun-tahun karirnya udah bagus terus malah resign. Kan gini, orang tuh resign biasanya kapan? Pas punya anak, benar nggak? Bukan pas anaknya justru udah gede gitu kan? Tapi ternyata ada aja yang kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Gitu sih. Terus, jadi ya hal-hal kayak gitu ya. Iya, banyak banget. Yang apalagi terus sih mungkin ada ini, kita ya, ada yang juga mungkin tadinya kerja kantoran, terus akhirnya memang mungkin passionnya tuh ternyata di dunia seni ya, kreatif, yang akhirnya sekarang menjadi artis ya. Bener. Gitu. Jadi memang harapannya sih ya dari kita juga semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita juga, buat teman-teman semua, dan juga mungkin bisa jadi solusi ya. Iya sih, kalau ada yang mengalami hal yang sama, yang relate ya. Ada yang lagi di fase yang sama, atau kayak lagi ada di kegalauan yang sama. Gua gitu banget ya. Nih gitu. Gitu misalnya, ternyata bisa gitu ya gitu. Ya mungkin jadi inspirasi juga lah gitu. Pokoknya teman-teman stay tune lah ya, gitu. Lihat nih di podcast kita undang tamu-tamu yang bisa menginspirasi ya, harapannya bisa menginspirasi teman-teman semua. Nah mungkin kita spill kali ya untuk episode yang pertama nanti. Boleh. Episode besok dong berarti ya. Besok ya, jangan lupa ya. Jadi kita ini rencananya 2 mingguan sih launchnya, tapi memang khusus untuk hari ini kan memang karena kita cuma episode 0 ya, Yasmin birthday sebenarnya gitu. Yang ke-29 tetap diumumin loh, 29 plus gitu. Nah besok nih kita akan launch untuk episode pertama dengan tamu yang pertama yang memperkenalkan kita tadi. Jadi kalau dia nggak kenalin kita, mungkin ini juga nggak ada podcast ini ya, karena kita nggak kenal. Nanti kita dengerin ya besok ya, apa sih kisahnya si orang ini gitu ya. Besok kita lihat ya. Oke, guys, teman-teman semua jangan lupa follow, like, comment, and subscribe, and share ya. Ini akun-akun kita berikut ini. Oke, thank you so much semuanya, teman-teman. Sampai ketemu besok. Ya. Semua orang punya cerita, termasuk kamu. See you. Dadah. Bye-bye.